Kalau misalkan akad nikah harus ke kiblat, tapi orang yang menikahnya tidak sholat, nah pertanyaannya gimana itu? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan wajib menikah, nah harusnya orang yang menganjurkan itu akad nikah menghadap kiblat, tanya dulu apakah yang ada di lingkungan itu sudah sholat atau tidak. Nah baik, inilah pesan buat kejadian yang barusan saya alami tersebut ya. Intinya kalau akad nikah itu tidak harus menghadap kiblat ya teman-teman. Ini jumhur para ulama juga sama. Yang wajib menghadap kiblat itu cuma sholat. Kalau berdoa itu sunnah. Ya. Jadi kalau akad nikah, kalau tiba-tiba ada mungkin oknum, biasanya sesepuh yang memang lebih mengerti itu kalau misalkan tiba-tiba merubah meja akad menjadi menghadap kiblat, menurut saya itu kurang paham mungkin ya, dan memegang adat tersebut, tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi ini bisa dihindari sebetulnya teman-teman. Yang pertama mungkin hindarinya satu itu harus benar-benar sepakat ya, antara wedding organizer, kemudian juga dari sesepuh dan juga dari pihak keluarga ya. Jangan sampai ini jadi miss gitu ya. Yang wajib itu kalau menghadap kiblat, bukan wajib, yang bagus itu sebetulnya kalau misalkan di masjid, nah itu baru boleh dan memang harus menghadap kiblat pengantinnya kan gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak harus kalau misalkan kita melaksanakan pernikahan di rumah ataupun di gedung, tiba-tiba ada oknum yang merubah itu semuanya menjadi menghadap ke kiblat, kan jadi tidak etis juga ya. Karena memang kita juga bersama-sama sudah mendesain, sudah mempola untuk foto bagusnya kemana, dekorasi seindah mungkin kan gitu ya. Jadi kelihatan si pengantinnya oke, bagus gitu. Jadi tiba-tiba harus menghadap kiblat yang memang itu mungkin mementingkan ego pribadi, menurut saya mungkin itu tidak etis lah ya. Karena memang juga tidak ada dalilnya kok kalau misalkan memang akad nikah harus menghadap ke kiblat. Begitu mungkin teman-teman ya. Jangan sampai kita mengalaminya tapi tidak apa-apa ya. Yang sudah mengalami itu juga tidak harus gitu untuk bisa ngejudge juga orang. Tidak ya teman-teman, karena memang sekali lagi mungkin tujuannya baik orang tua kita itu, karena memang menikah itu kan ibadah ya. Menikah itu ibadah, sholat juga ibadah. Cuma kan kalau menikah itu bukan goyer mahdo, kalau sholat itu kan mahdo gitu ya, ibadah yang dianjurkan. Sekarang gini, pertanyaannya saya balik, kalau misalkan akad nikah harus ke kiblat tapi orang yang menikahnya tidak sholat, nah pertanyaannya gimana itu? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan wajib menikah, nah harusnya orang yang menganjurkan itu akad nikah menghadap kiblat, tanya dulu apakah yang ada di lingkungan itu sudah sholat atau tidak. Nah itu kalau mau seperti itu ya, Nah tujuannya baik, yaitu untuk supaya memang anak-anak kita ataupun calon mantu kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui mengarah ke kiblat gitu ya. Mengarah ke kiblatnya itu dalam artian untuk berharap ya supaya sholatnya tidak ketinggalan ya, ibadah-ibadah yang lainnya bagus. Itu mungkin tujuannya. Cuman untuk dalil sendiri itu tidak ada ya teman-teman ya. Takutnya di sini ada mungkin yang akan melaksanakan akad nikah dan ada anjuran-anjuran yang memang harus menghadap kiblat, mending di masjid sekalian akad nikahnya ya. Di masjid akad nikahnya itu lebih baik dan dianjurkan dan ada dalilnya ya. Ketika Siti Aisyah dulu menikahkan sahabatnya bersama Rasulullah SAW, itu posisinya dianjurkan alanu mungkin ya ahbarikum. Jadi itu artinya itu kasih kabar gembira kepada sanak saudara bahwasanya memang kamu akan menikah dan tabuhlah rebana, kan itu ya, itu ada dalilnya. Tapi kalau harus wajib akad nikah menghadap kiblat, tidak ada. Baik, mungkin itu secara singkat dari saya mungkin teman-teman ya, secara edukasi saja kita berbagi. Kalau di sini ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham, oke, bisa berdiskusi di kita di kolom komentar. Terima kasih.